Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat ya untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama saya Anissa dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan juga diagram garis. Agar kalian dapat memahaminya, kita langsung saja membahas beberapa contoh soal. Diketahui nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7G adalah sebagai berikut. Dari nilai 55, 85, 85 lagi hingga nilai yang paling terakhir yaitu 65. Kalian diminta untuk menyajikan data di atas dalam bentuk tabel. Caranya, kalian pertama siapkan penggaris ya, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah jadi bisa kalian tulis dulu di sini. Karena yang diketahui itu nilai, maka yang pertama kalian tulis adalah nilai. Yang kedua itu turus. Turus nanti kita gunakan untuk menghitung berapa banyak siswanya. Nah, di sini bisa kalian tulis frekuensi. Kalau misalnya ditulis dengan banyak siswa juga boleh, sama saja. Ini kalian bebas di sini mau ditulis nilai yang paling besar dulu atau yang paling rendah dulu boleh. Di sini ibu tulis yang paling rendah dulu ya. Nah, terus di sini kita gunakan untuk menghitung berapa banyak datanya. Yang pertama 55 bisa kita coret dulu. Berarti di sini ditulis 1. Lalu 85. Kita boleh coret langsung 2 ya, 85 dengan 75. 60 95. 61 95 nya juga 1. 85 75. Ini 1 75 lagi 1. 80 dengan 90 90. Lalu 95 75 95 75 65 80 65 90 dengan 85 85 75. Nah, ini karena 85 sudah 4, garis yang kelima itu miring ya. Lalu 75 95 dengan 65. Nah, di sini sudah kita dapatkan turusnya. Ternyata nilai 55 ada 1, 60 juga 1, 65 nya 2 siswa, 75 ada 4, 80 nya ada 2, 85 nya 5, 90 nya 2, dan 95 nya 3 siswa. Ini bisa ditambahkan, berarti jumlahnya ada berapa? Ini jumlahnya 20. Sampai sini paham ya cara membuat tabel. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Di sini diketahui data nilai matematika siswa kelas 7 adalah sebagai berikut. Kalian sudah diberikan sebuah tabel. Ada nilai 60 dengan frekuensi atau banyak siswanya itu ada 5. Nilai 70 frekuensinya ada 7 hingga nilai 100 yang mendapatkan adalah 3 siswa. Kalian diminta untuk menyajikan data di atas dalam bentuk diagram batang dan juga diagram garis. Nah, sama saja karena di sini sudah diketahui tabelnya, berarti kalian tinggal membuat diagram batangnya. Kita buat jarak intervalnya. Ibu di sini contohkan 22, 2 baris. Jadi di sini ada 0, di sini 5, lalu 10, 15, 20. Ini bisa kita tulis sebagai frekuensinya ya. Nah, lalu kita buat di sini di sumbu yang datarnya sebagai nilainya. Berarti ada 60, lalu 70, di sini 80, 90 dan 100. Bisa kita tulis di sini. Kita tulis di sini nilai matematika. Lalu kita lihat di sini nilai 60 siswanya itu banyaknya ada 5 atau frekuensinya ada 5. Berarti kalian tarik di sini pakai garis bantu 60 itu ternyata 5. Kita buat diagram batangnya.
Kalian harus menggunakan penggaris ya di sini ya, agar pas. Lalu nilai 70 itu ada 7, di sini kan 5, berarti 6, 7. Ini bisa kalian gunakan penggaris ini. Lalu nilai 80 ada 18, berarti setelah 15, 16, 17, 18 sesuai garis ini ya. Lalu nilai 90 ada 12, berarti 1, 2, ini 10, 11. Lalu yang terakhir nilai 100 hanya 3 orang, dari 0, 1, 2, 3, berarti di garis yang ini. Nah, kita buat batangnya. Oke, selesai. Di sini sudah jadi diagram batang dari data nilai matematika siswa kelas 7. Bisa kalian tambahkan warna juga ya, sesuai keinginan kalian. Nah, di sini sudah selesai sebagai diagram batang. Mudah ya caranya. Lalu kita membuat yang diagram garis. Diagram garis juga sama cara membuatnya. Nah, setelah kalian buat seperti ini, sumbu yang tegak dan datar, buat lagi jarak intervalnya. Ini harus sama ya. Ibu buat dengan jarak 55. Jadi di sini 0, lalu 5, 10, 15 dan 20. Bisa kita tulis seperti tadi sama frekuensi. Terus yang ini di sumbu yang datar kita tuliskan nilainya 60, 70, 80, 90, 100. Kita tulis di sini nilai matematika. Nah, kalau diagram garis kita cukup membuat titiknya. Tadi nilai 60 itu banyaknya ada 5. Berarti di sini kita buat titik pertemuan antara 60 dan banyak frekuensinya adalah 5. Lalu nilai 70 ada 7. Berarti setelah 5, 6, 7. Ini kalian bisa nanti pakai garis bantu dengan penggaris ya, agar lurus. Nah, di sini lalu nilai 80 ada 18. 5 setelah 15, 16, 17, 18. Kita buat sesuai garis ini. Nah, ketemunya di titik ini. Lalu nilai 90 ada 12 orang. Setelah 10, 11, 12. Nah, lalu yang terakhir nilai 100 hanya 3 orang. Setelah 0, 1, 2, 3. Kita buat sesuai garis yang ini. Nah, agar terlihat rapi, misalnya kalian ingin menghapus garis bantunya juga boleh. Setelah kalian mendapatkan titik-titik ini, lalu bisa kalian buat garis dari titik ke titik. Selesai seperti ini untuk diagram garis. Untuk mempermudah agar kalian nanti tahu sebenarnya berapa sih yang 60, ternyata yang mendapat nilai 60 bisa kita tuliskan di sini ada 5 siswa. Untuk 70 ada 7 siswa. 80, nilai 80 ada 18 siswa. Nilai 90 ada 12 siswa, dan yang terakhir nilai 100 hanya 3 siswa. Begitupun tadi di yang diagram batang. Nah, sampai sini paham ya? Yang atas untuk diagram batang, yang bawah diagram garis. Jangan lupa untuk memberikan atau menuliskan keterangannya. Jadi ini yang sumbu datarnya itu ada nilai matematika, sumbu yang tegak itu keterangannya frekuensi. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini diketahui ada ukuran baju siswa kelas 7 adalah sebagai berikut. Dari ukuran M hingga yang terakhir itu XS. Nah, kalian diminta untuk menyajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan juga diagram garis. Yang pertama, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Caranya sama seperti yang tadi. Setelah menuliskan ini, kalian
boleh menuliskan dari ukuran baju yang paling kecil dulu boleh, yang paling besar dulu juga boleh. Di sini ibu ambil dari yang paling besar, kita gunakan terus yang ini MXS 1 2, XS nya 1, lalu LMXL LMXL XL LM, XL nya 1, L nya 1, M nya 1, LSS, L nya 1 lagi, sini S langsung kita punya 2, SMXL, S ini M yang kelima miring ya, SMXL, S langsung 3 kali, 1 2 3, LSXS, L S X S, M dengan L yang di sini kan kelima, jadi kita miring, XL dengan L, XL nya 1, L nya 1, LXS, L dengan XS. Nah, di sini kalian sudah, datanya sudah semua ya, kita hitung ada berapa di sini datanya, 27. Coba kita tulis dulu. Berarti di sini XL-nya itu ada 4, L-nya ada 7 orang, M-nya 6, XS-nya 3, S-nya 7. Jumlahnya berarti ada 27, benar ya. Sampai sini ini kita sudah selesai membuat tabel. Lalu yang kedua, kalian diminta untuk membuat diagram batangnya. Kita membuat diagram batang yang datar, bukan yang vertikal. Jadi kita membuat diagram batang yang horizontal. Ini bisa kalian tuliskan 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Lalu kalian tuliskan di sini frekuensi. Nah, di sini kalian tulis dari yang paling kecil boleh, S, XS, M, L, XL. Kalian tulis di sini ukuran baju. Untuk S nilainya ada 7, kita buat berarti sampai dengan garis yang ini ya, 7. Lalu ukuran XS ada 3 siswa, ukuran M ada 6 siswa, lalu ukuran L ada 7. Yang terakhir ukuran XL ada 4 siswa. Nah, ini sudah sesuai ya. Bisa kalian tulis keterangannya terlebih dahulu boleh, bisa kalian warnai juga. Nah, untuk diagram batangnya sudah selesai. Yang terakhir yaitu kita membuat diagram garis. Yang perlu kalian pahami di sini ya, jarak intervalnya itu harus selalu sama. Sini kan 1 jaraknya, ini juga jaraknya 1. Diagram garis sama 1
kita buat 1 2 3 4 5 6 7. Bisa kita tulis di sini adalah frekuensinya. Lalu yang di sini kita buat untuk ukuran baju dari yang paling kecil XS, M, L, lalu yang terakhir XL. Jangan lupa beri keterangan di sini yaitu ukuran baju. Lalu kita tarik garis bantunya. Nilai atau ukuran S itu banyaknya ada 7. Berarti di sini ya. Lalu XS ada 3 orang. Di sini. M ada 6 orang. Berarti di sini. Ukuran L ada 7 orang. Kita buat titik, lalu XL ada 4 orang. Karena kita membuat diagram garis, maka yang terakhir langkahnya adalah kita menyambungkan titik-titik ini dengan garis. Nah, mudah ya dipahami ya. Jadi ini adalah diagram garisnya. Jangan lupa diberi keterangan frekuensi dengan ukurannya atau keterangan setiap sumbu yang datar dan sumbu tegaknya. Ini yang disebut dengan diagram batang horizontal. Oke, selesai sudah penjelasan Ibu kali ini tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram garis. Untuk diagram lingkaran kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa melalui grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.